Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Awang Sapri bin Haji Awang Halil daripada Seri Aman Sarawak mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kena dengan limpah kurniaannya apa yang saya cari selama ini. Alhamdulillah, ilmu mengenal Allah yang diajar oleh Tuan Guru yang dikasihi Abdul Halim. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala ilmu-ilmu yang diterangkan. Alhamdulillah. Jadi, saya ingin bertanya kepada Tuan Guru mengenai jika saya ingin hendak berbaiat kepada Tuan Guru, bagaimanakah syarat-syaratnya, dan jika saya ingin hendak memberi sedikit cendera hati, dan saya mohon kepada Tuan Guru untuk memberi saya akaun Bank Rakyat Indonesia supaya senang saya menghantar sedikit cendera hati untuk Tuan Guru. InsyaAllah, mudah-mudahan ilmu yang dicurahkan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu Tuan Guru yang saya kasihi dan saya sayangi. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diberi kesihatan, diberi umur yang panjang, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudung Semana Baguru, tempat tinggal saya di Tasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baguru. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Saya mau bertanya tentang permasalahan Nurullah sama Nur Muhammad. Itu kebanyakan di luar sana. Kalau Nurullah itu dipandangnya kadim, cahaya. Nur Muhammad juga demikian, cahaya yang 4, merah, kuning, putih, dan hitam, itu katanya. Nah, tapi kalau mendengar pemaparan demi pemaparan dari Abah Guru, itu beda. Itu gimana cara memahaminya, Abah Guru? Saya mohon sekali pemaparan dari Abah Guru. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ke Abah Guru telah membimbing saya, meskipun lewat video-video dari YouTube, meskipun lewat dari WA. Saya mohon doanya dari Abah Guru. Mohon doanya dari Abah Guru. Terima kasih Abah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah dan cerah ini, semoga para penyimak setia channel Uripe Allah, semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu disehatkan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini ada dua pertanyaan dari dua sahabat, yakni dari Malaysia dan dari Indonesia. Saya jadikan satu videonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah yang dimaksud Nurullah dan Nur Muhammad? Banyak sudah bahasan-bahasan tentang Nurullah dan Nur Muhammad di luaran sana. Akan tetapi di sini kami akan menyajikan yang sesimpel-simpelnya, yang sesederhananya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabak. Bacalah kitabmu, bacalah dirimu, bacalah asal usulmu. Jadi pada intinya mengkaji hakikat dan makrifat itu tidak mengkaji orang lain, tidak mengkaji atau menilai diri orang lain. Akan tetapi di dalam hakikat dan makrifat adalah mengkaji diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Nur Muhammad terjadi, maka Nurullah yang awal, Nurullah berganti nama menjadi Nur Muhammad. Yang pertama Nurullah. Hayatullah berganti nama menjadi Nur Muhammad. Kemudian setelah Nur Muhammad berganti nama lagi menjadi Roh. Kemudian setelah Roh berganti nama lagi menjadi jasad, badan. Pada intinya badan inilah syariat, roh itu toreko, Nur Muhammad adalah hakikatnya, Nurullah sebagai makrifatnya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Selama ini kita mengira, selama ini kita menyangka syariat itu, badan itu lebih wujud daripada toreko, yakni roh. Selama ini kita menyangka badanlah yang paling wujud ketimbang roh, ketimbang hidup. Selama ini kiblat kita hanyalah kepada laku-laku badaniah, laku-laku lahiriah, laku-laku syariatnya saja. Semua ternilai hanyalah laku syariatnya saja, yakni mencontoh apa yang dikerjakan oleh syariat atau oleh
lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yakni mencontoh gerak-gerik laku badaniahnya. Tetapi selama ini kita luput mencontoh iman atau keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala mengabdi kepada Tuhannya. Marilah kita buktikan apakah benar syariat itu lebih wujud daripada toreko. Badan itu lebih wujud daripada roh, daripada hidup. Selama ini kan kiblat kita hanya kepada badaniah sebagai salib-salib yang kita sembah selama ini. Kita menilai sebuah ibadah, ketaatan ataupun kemaksiatan ataupun keburukan semua ternilai hanya sebatas badaniah seseorang saja. Kita luput memandang torekohnya, memandang hidupnya, memandang roh yang menguasai badan-badan itu. Marilah kita buktikan apakah benar bahwa badan atau syariat itu lebih wujud daripada torekoh atau hidup roh. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat, apa sih syariat itu? Syariat itu adalah seluruh apa yang bisa kita pandang, seluruh apapun yang kita dengar. Contoh ketika kita bisa memandang langit, bumi, bintang, matahari, bulan, planet, gunung, sawah, hutan, jalan, kendaraan, manusia, hayawan, tumbuhan, semuanya yang kita pandang itulah hakikatnya syariat. Syariat-syariat yang bisa kita wujudkan dengan nyata, bisa kita pegang, bisa kita lihat dan sebagainya. Jadi apapun yang ada di luar diri kita itu semuanya adalah syariat. Nah, kita buktikan apakah mungkin semua syariat-syariat itu ada, semua syariat-syariat itu wujud. Apakah mungkin syariat-syariat itu wujud tanpa toreko, tanpa roh, tanpa hidup? Nah, jadi yang dimaksud torekoh di sini adalah adanya sifat penglihatan dari mata menuju ke seluruh apa-apa yang kita pandang dan apa-apa yang kita lihat. Itulah jalan untuk mewujudkan seluruh syariat-syariat yang kita saksikan di alam dunia ini. Jadi hakikat torekoh itu adalah penglihatan mata, sifat penglihatan. Sifat penglihatan inilah torekohnya, jalannya untuk mewujudkan seluruh syariat. Nah, kita bisa menilai apakah mungkin tanpa toreko, tanpa penglihatan pada mata, apakah syariat-syariat itu akan wujud, akan ada, akan nyata di dalam pandangan mata kita tanpa kita bisa melihat. Seumpama orang buta, tak ada sifat penglihatannya, apakah mungkin bisa mewujudkan seluruh syariat-syariat yang ada di luar dirinya? Maka seluruh syariat-syariat yang ada di luar dirinya hanya tinggal cerita doang. Karena tidak wujud baginya. Yang
Yang diketahui hanyalah cerita-ceritanya saja. Karena torekohnya tidak berjalan. Karena torekohnya tidak aktif. Nah, inilah bukti bahwa torekoh lebih wujud daripada syariat. Tanpa adanya sifat penglihatan, maka seluruh syariat-syariat itu takkan pernah terwujud, takkan pernah terlihat, takkan pernah nyata buat kita. Jadi, bukti kenyataan seluruh syariat-syariat yang kita pandang di luar diri kita adalah bukti bahwa adanya torekoh, adanya sifat penglihatan. Selama ini kita hanya tertegun, kita hanya terfokus, kita hanya terlena kepada syariatnya, kepada apa-apa yang kita saksikan, kepada apa-apa yang kita wujudkan, kepada apa-apa yang kita lihat. Kita hanya fokus, tertancap pandangan mata hanya kepada syariat-syariatnya, sehingga kita terlena di dalamnya. Kita sama sekali tak pernah terfokus pandangan kita. Di dalam hati kita memikirkan, oh iya, bagaimana sih asal mulanya terwujudnya seluruh apa yang aku pandang ini? Gunung, lautan, hutan, manusia, hayawan, tumbuhan, apa-apa dan siapa-siapa yang wujud di luar diriku ini berasal dari mana sih? Kita tidak pernah berpikir tentang itu. Karena hati kita sudah terlena cinta kepada syariat, cinta kepada dunia, cinta kepada apa-apa yang sudah kita pandang. Jadi hati kita tidak sempat berpikir dari manakah datangnya seluruh kewujudan-kewujudan apa yang aku lihat selama ini. Nah, jadi apa-apa dan siapa-siapa yang selama ini kita pandang, kita syariatkan, kita wujudkan, itulah yang dimaksud Nur Muhammad. Itulah kenyataan Nur Muhammad. Terciptanya alam semesta ini, terciptanya syariat-syariat yang kita pandang, syariat-syariat yang kita dengar, syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Itulah yang dimaksud Nur Muhammad, yakni apa-apa apa-apa yang sudah kita saksikan selama ini adalah itulah kenyataan Nur Muhammad itu. Akan tetapi selama ini kita terkesima di dalamnya. Kita tidak tahu diri, seolah-olah kitalah sebagai Tuhannya di dalamnya. Tuhan pencipta apa-apa yang kita lihat. Tuhan pencipta apa-apa yang kita amalkan. Tuhan pencipta apa-apa ilmu-ilmu yang kita miliki. Karena selama ini kita tidak pernah bertuhankan Allah di hati kita. Kita hanya mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Mari kita lanjutkan kembali. Tanpa torekoh, tanpa sifat penglihatan, apakah mungkin syariat-syariat itu ada? Jadi terwujudnya seluruh syariat-syariat yang ada di luar diri kita karena adanya jalan untuk mewujudkan mereka semua, yakni torekoh, sifat melihat pada mata. Inilah bukti bahwa syariat itu tidak nyata, bahwa
kewujudan apapun yang kita lihat di luar diri kita, semuanya itu aslinya, hakikatnya tidak wujud, tidak ada, tidak nyata tanpa adanya toriko, tanpa adanya sifat penglihatan pada mata. Kemudian kita lanjutkan, adanya toriko karena adanya hakikat. Tanpa ada hakikat, maka toriko tak akan terlahir, apalagi syariat. Nah, hakikat yang dimaksud hakikat itu apa? Hakikat adalah badan manusia, inilah yang dimaksud hakikatnya. Badan beserta alat panca indera yang ada di dalamnya. Inilah yang dimaksud hakikatnya, yakni Nur Muhammad inilah lambang badaniyah manusia. Nur Muhammad inilah lambang zahiriyah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap badan-badan manusia itu adalah hamba Allah. Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah, badan-badan yang dicipta oleh Allah, badan-badan yang diperjalankan dan yang dibimbing oleh Allah. Jadi pada hakikatnya diri badan inilah Nur Muhammad itu. Kenyataan Nur Muhammad yang diutus oleh hidup. Nah, jadi badan dan panca indera yang ada di badan inilah hakikatnya. Tanpa adanya hakikat, maka torekoh, sifat penglihatan, jalan untuk mewujudkan syariat-syariat yang ada di luar diri kita, maka takkan ada semua. Syariat takkan ada, torekoh takkan ada tanpa Nur Muhammad, tanpa badan-badan manusia ini. Dengan adanya badan inilah lahirlah torekoh, lahirlah sifat pendengaran, lahirlah sifat penglihatan. Maka dengan torekoh itu terlahirlah pula, nyatalah pula kewujudan seluruh syariat-syariat yang kita pandang, yang kita saksikan di alam semesta ini. Jadi sesungguhnya alam semesta ini, jadi sesungguhnya syariat-syariat yang kita wujudkan selama ini, itu semua hakikatnya Adam, tidak ada, tidak nyata, tidak wujud tanpa adanya torekoh, sifat penglihatan ataupun sifat pendengaran. Dan torekoh pun tidak akan terwujud tanpa adanya hakikat. Apa hakikat itu? Lahirnya, terciptanya badan-badan inilah hakikatnya. Jadi tanpa diri kita terlahir ke dunia ini, apakah kita bisa menyaksikan segala sesuatu yang kita syariatkan selama ini, yang kita pertuhankan selama ini, sehingga menjadi salib-salib yang ada di hati, sehingga mata hati keras, melebihi kerasnya batu, karena setiap detik, setiap waktu dimasuki oleh limbah-limbah dunia, sehingga mengeras seperti kerasnya batu, hingga butalah mata hati, hingga matilah jiwanya, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Inilah bukti bahwa syariat apa yang kita saksikan selama ini
adalah tak wujud, tak ada, tak nyata, tanpa adanya toreko dan hakikatnya, yakni badan-badan inilah hakikatnya Nur Muhammad. Kemudian kira-kira hakikat bisa berdiri sendiri tanpa ma'rifat? Nah, jadi adanya Nurullah lah, terciptalah Nur Muhammad. Jadi adanya Hayatullah lah, terciptanya cikal bakal badan manusia yang dari tanah ini, sehingga diperjalankan oleh Allah di suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi, yakni cikal bakal badan ini dicipta dari Masjidil Haram, yakni dari tanah, dicipta, dibimbing, diasupi makanan, dikasih sayangi, dijaga oleh Allah hingga diperjalankan sampai menjadi bayi yang suci. Bayi yang suci itulah maknanya Masjidil Aqsa yang diberkahi. Haulahu linuriyahu min ayatinya, supaya mereka bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Jadi pada hakikatnya syariat-syariat itulah ayat-ayatnya Allah. Apa-apa yang kita pandang selama ini, langit, bumi, galaksi, planet, matahari, bulan, lautan, pegunungan, dan sebagainya, itulah merupakan ayat-ayatnya Allah. Ayat-ayatnya hidup, bukan ayatnya manusia, karena manusia sejatinya tak ada, tak hidup. Maka dari itu terciptanya hakikat badan-badan ini, terciptanya Nur Muhammad karena adanya Nurullah yang memperjalankan sehingga ganti nama Nur Muhammad, sehingga ganti nama Roh, sehingga berganti nama jasad, yakni wujudnya jasad ini selama ini. Bagaimanakah caranya pulang kembali kepada Allah? Ya, kita harus kembalikan lagi bahwa seluruh syariat-syariat yang ada, bahwa seluruh toreko-toreko yang ada, bahwa seluruh hakikat-hakikat yang ada, seluruhnya hanyalah milik Nurullah, milik Hayatullah. Jadi jangan diaku-akui manusianya lah sebagai pemilik hidup dan badan ini. Inilah penjelasan singkat tentang Nurullah dan Nur Muhammad. Jadi pada hakikatnya Nur Muhammad itu adalah seluruh ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluknya Allah. Alam semesta inilah Nur Muhammad. Sehingga ketika alam semesta ini tercipta, maka diciptakanlah kehidupan makhluk di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, dengan keterangan yang singkat dan sederhana ini, Anda atau kita semua bisa menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang bergelayut di dada kita selama ini. Itulah jawaban saya secara simpel dan sederhana, dan mungkin belum sempurna, maka sempurnakanlah sendiri. Carilah referensi yang ada di luar sana. Namun bagi saya tidak serumit yang dikira banyak orang. Saya ambil yang simpel saja, yang sederhana saja, yang terpenting bisa dipahami oleh diri kita, yang terpenting bisa dibaca oleh diri kita. Iqra kitabak, bacalah asal usulmu, hanya itu saja.
yakni kitab yang ada di dada kita ini yang harus sering-sering kita buka. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertanyaan kedua dari saudara saya yang dari Malaysia, bagaimanakah cara berbaiat? Untuk mengenai itu silahkan hubungi saya pribadi saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena selama ini sefaham-fahamnya kita memahami di dalam paparan YouTube channel Uripi Allah, sepaham-pahamnya diri manusia masih berenang-renang di atas permukaan lautan. Kepahamannya masih berenang-renang di atas permukaan samudra hayatullah. Belum masuk menyelam di dalam samudranya, belum menyelam ke dasar samudranya untuk mencari, mengambil permatanya yang hilang. Jadi untuk menyelami samudra hayatullah dan mengambil lagi permata yang hilang itu harus dibaiatkan melalui siapa yang memaparkan itu. Jadi untuk babakan baiat silakan hubungi nomor kontak kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya di dalam baiat itu mengentas kemanusiaan kita yang selama ini berada di dalam neraka jahanamnya Allah, dientas kembali menuju ke surganya Allah, yakni ke alam lillahi ta'ala. Jadi selama ini kepahaman kita masih berada di nerakanya Allah, masih kemanusiaan yang berasa paham di dalamnya. Maka dari itu dengan adanya baiat, istilahnya kita dientas dari alam neraka menuju ke alam surga, dari alam linas menuju kepada alam lillahi ta'ala. Itulah maksud yang ada di dalam baiatan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua akan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala agar selalu lestari di dalam ingatan bahwa hidup ini Allah. Semoga selalu lestari hingga sampai akhir hayat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.